pengalaman terbesar atau terjauh deh nyanyinya di mana nih? Satu-satu dari Coach Kevin dulu deh, owner kita. Aku ya, paling jauh masih di bumi kok. Masih di bumi kan? Oke, kemarin kita baru very very proud kita diundang KMS ya mewakili Indonesia untuk bisa tampil performance di China, Nanning. Wow. China! Betul. Wow, dan tepuk itu tangan juga- dulu dong semuanya. Thank you. Dan Luar itu, biasa. Kita on air di Nanning TV dengan berbagai negara lainnya. Banyak sekali, ada puluhan negara dan salah satunya Indonesia. Aku dan Coach Lysia yang mewakili. Iya, luar biasa ya. Luar biasa bukan Waduh. main. Nah, terus di sana sambutan warga Cina tuh gimana terhadap kita? Bagus. Justru mereka sangat hauchi ya, maksudnya mereka sangat tertarik dengan budaya Indonesia. Bagaimana? Karena talent-talent kita juga ada beberapa yang saya bawa ke sana juga. Ada yang memakai baju budaya Dayak, ada yang Betawi, ya ada yang pokoknya macam-macam. Dari mereka, wow, pengen foto dengan yang Indonesia kayak gitu. Oke, nanti- Kalau Coach Lysia waktu itu pakai baju Bali. Iya betul Wow. sekali. Karena di sana kita juga membawakan nama Indonesia kan. Jadi pakai tradisional Indonesia itu sangat kelihatan gitu, mencolok banget gitu loh. Keren banget Keren ya banget. berarti. Dan berarti jelas banget kalau budaya kita di Indonesia kan beragam banget tuh. Dan kalau kita dibawa keluar itu mereka antusias banget ya. Iya Betul sekali. Oh, Sama oke. seperti kita memang juga antusias dengan budaya yang lain. Sudah pasti. Nanti performance yang di China bisa dong tampilin di sini sekarang. Boleh. Boleh, boleh. Nanti ya. Jangan semua kemana-mana saja. berarti. Ya, oke. Kalau Coach Ruth sendiri? Kalau aku sendiri sebenarnya nggak jauh beda sama Coach Lysia. Kita masih satu ajang pencarian bakat. Dan setelah dari situ sudah mulai nyanyi-nyanyi juga di beberapa panggung, ikuti festival. Karena sekarang juga yang dulunya nyanyi sama grup dan sekarang udah solo dan sekarang sedang mengejar karir dan sambil menambah pengalaman juga di KMS. Jadi merasa senang sekali bisa bertemu dengan penyanyi-penyanyi hebat, coaches-coaches yang sangat berbakat dalam bidangnya gitu. Luar Tepuk tangan biasa, semuanya. tepuk tangannya dong. Jadi next nih, kita tanya lagi ya yang selanjutnya. Kalau boleh tahu nih, tantangan terbesar apa sih di saat kalian perform gitu di atas panggung atau di saat kalian ada menghadapi fans gimana? Kan pasti ada dong fans yang antusias banget tuh. Gimana sih caranya? Kalau fans paling baik. Waduh, paling banyak Coach Lysia. Berapa followersnya? Wah itu nggak sebanyak Coach Ruth ya, nggak sebanyak Coach Ruth ya. Untuk menghadapi tantangan di beberapa panggung ya, salah satunya itu di lagu. Biasanya dikasih materi lagu, bisa saja mendadak. Jadi kita harus profesional untuk bisa cepat tangkap gitu loh. Oh lagu ini kita harus cepet bisa dan bisa menampilkan yang terbaik di atas panggung. Itu salah satu contoh sih menurut aku yang harus lebih profesional untuk menghadapinya. Kalau boleh tahu nih, kan tadi Coach Lysia bilang mendadak dikasih materi. Biasanya dikasih jedahnya berapa lama sih gitu? Biasanya mungkin di Hamin 4 mungkin itu paling Waduh. parahnya ya. Hamin 4 itu paling parah. Itu mungkin secara aransemen musik juga belum dikasih. Cuman materi lagu aja, kamu nyanyi lagu ini ya gitu. Gitu. Gila. Kalau Coach Kevin sendiri? Kalau aku pikir-pikir kita bertiga yang duduk di sini kebetulan lahir dari TV. Oke. Betul, Gitu ya. Benar-benar. Oke, jadi kita udah punya pengalaman yang begitu. Jadi dikasih dadakan, kamu harus bisa. Dan kamu nggak boleh tampilin alasan apapun. Oh, aku dikasih cuma singkat, aku dikasih belum siap, nggak ada alasan. Jadi kita harus perfect, kita harus profesional di atas. Jadi ya itu tantangan terbesar memang dan udah terbiasa juga. Ya, Dan jadi kalau kebiasaan. dikasih tantangan begini nggak kaget gitu loh. Ya. Oke, iya betul banget nih. Kalau Coach Ruth nih, apalagi kan Coach Ruth juga sama kayak Coach Lysia girl band juga kan di mana Global TV ya itu. Bahkan itu kita ya. kita kayaknya lebih susah juga ya, harus Susah. hafal Harus gerakan. ingat gerakan, Iya, harus gimana hafal tuh? lirik lagu. Kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya banyak ya, bukan nggak bisa dibilang misalnya lagi manggung di ini, terus pasti tantangannya ada yang beda. Misalnya audiens, kita harus bisa membangun suasana, ngerangkul mereka, apalagi misalnya kita ngebawain satu lagu yang mereka nggak tahu sama sekali. Iya, Dan itu PR banget ya. PR banget, PR banget. Apalagi kalau misalnya udah di tengah-tengah tampil, pasti itu moodnya udah pada capek berdiri mungkin. Apalagi kalau festival Iya, gitu bener. kan, Betul udah sekali. capek Ya, berdiri, terus harus nunggu satu lagu yang mereka nggak tahu. Jadi
gimana ya cara kita buat ngerangkul mereka, buat mereka ngerasain musik yang kita bawain, lagu yang kita bawain. Jadi semuanya ya Berarti seorang performer itu PR banget ya. Aduh. Nggak cuma nyanyi, harus hafal dance-nya. Harus bisa entertain. Iya, harus bisa nguasain panggung. Aduh. Di balik bintang yang bersinar harus berdarah-darah Iya. dulu pemirsa. Iya. Aku mau tanya nih, udah paling udah kemana-mana melalang buana. Talent tuh cukup gak sih? Talent aja tok gitu ya? Talent diri. Talent aja tuh cukup. Talent itu basically harus ada, tapi harus dikasih bungkus-bungkus yang rapi lagi, seperti mindset, psikologi, ya attitude, itu semua perlu. Karena tanpa itu kita bakalan bisa tumbang setiap saat. Oke, misalkan mindset, mindsetku, aku harus nyanyi di panggung itu buat apa? My purpose buat apa? Apakah buat tampilin aku ini keren, aku ini suaranya bagus, lihatlah diriku. No, aku harus bisa menghibur semua audiens. Itu mindsetku pertama. Jangan sampai sombong. Betul. Iya, betul. 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 Nggak ada yang namanya lebih tinggi dari yang lain gitu loh. Kita diberikan talenta, ya kita harus bisa menggunakan ini, tugas ini buat menghibur yang lain. Nah begitu. Attitude juga berhubungan sama, kita nggak boleh namanya semakin tinggi kita harus apa sih namanya itu? Semakin Menunduk. Ya begitu dia. Jadi ya kita harus banyak belajar sih, sampai saat ini Kevin juga masih belajar terus. Attitude, mindset, psikologi juga. Psikologi artinya begini, kadang-kadang kita bisa ada sesuatu masalah yang muncul ketika kita perform atau sebelum perform, masalah itu bisa bikin kita down. Iya. Misalkan sound system, bajunya salah, ya kan? Terus bawain salah lagu yang salah di satu itu performance. Itu sebenarnya kita harus bisa lebih kuat mentalnya. Yang sudah ada udah kita harus tampil dan maksimal. Hajar aja. Dan buktinya kita tampil apa adanya, mereka juga bisa terinterest dengan apa jati diri kita. Jadi special, unik ini apa? Gitu loh. Saya pernah sekali dulu pernah satu masa Chinese New Year, aku diundang ke salah satu mall dan saya nggak tahu kalau mall itu sebenarnya audiensnya nggak terlalu paham dengan Mandarin. Nah, saya waktu itu mindset saya salah. Jadi saya kirain kalau Chinese New Year saya harus bawain lagu Mandarin banyak gitu. Oke, sampai di sana audiens semua itu non Chinese dan non Mandarin. How is it gitu Terus loh. gimana tuh? Aku Waduh. sampai Jadi gemeteran sampai ya, benar. ngomongnya gemeteran. Tapi aku harus menyesuaikan mereka. Mindsetku seperti ini. Ya udahlah, udah detik-detik terakhir, udah sampai di stage, aku tampilin apa adanya, aku prefer. Ternyata mereka kirain aku orang dari luar, orang dari Thailand, orang dari sana. keren Itu ya. bikin aku spesial. Tapi aku bilang aku Indonesia, Tapi ya karena aku spesial di Mandarin, jadi aku lebih banyak bawain Mandarin dan mereka. Coach Kevin. Welcome Iya. ya. Berarti ya, Terkesima loh mendengar ceritanya. kayaknya kagum banget ya. Banget, Pak. Berarti kita percaya dirinya harus luar biasa. Betul. Dan apapun itu jadi diri sendiri ya. Betul. Jangan kita melihat orang lain, kadang kita aduh kok aku begini sih, aku begitu sih. Betul. Sebenarnya itu hal yang nggak penting ya. Gimana caranya kita bisa jadi diri sendiri, kita nyaman, kita pasti bisa jadi yang terbaik. Iya, gimana sekarang kalau Coach Ruth? Kalau aku sendiri setuju dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Dan menurutku kalau misalnya kita kan tetap harus belajar, terus belajar. Kalau misalnya pun talent tapi tidak diimbangi dengan hal yang lain, benar sih aku lebih mikirnya ke attitude. Karena di belakang, apalagi kalau misalnya Bener di banget. dunia ya di belakang layar itu banyak orang yang kerja juga di sana. Kalau kita nggak bisa jaga attitude kita, kalau kita nggak bisa memperlakukan mereka dengan sebaiknya, orang juga bisa berkata lain kan. Jadi males iya, ya. jadi kalau misalnya menjadi penyanyi itu bukan cuma sekedar bersuara ya bagus, punya teknik yang oke, tapi harus di depan audiens, di depan orang lain kita bisa membawakan diri kita sebagai penyanyi yang emang udah kita bentuk diri kita itu seperti itu. Jadi ya attitude harus dijaga, mindset juga harus ada, dipikirkan baik-baik. Berarti paling pertama itu attitude. Aku ada bocoran loh, attitude itu kalau ditambah huruf ya, attitude misalnya ABC ambil di A kan 1 gitu kan. Kalau ditambah itu totalnya 100 loh.
Wow. Iya. Saya pernah dapat bocoran itu. Boleh dicoba. Saya belum coba sih. Hanya mendapat bocoran. dicoba ya, harus Iya, dicoba. nanti saya harus mencoba karena hari ini kita bahas banyak tentang attitude ya. Jadi kita harus kalau emang benar berarti attitude itu nomor satu buat bawa diri kita kemanapun itu. Ya. Ya. Pemirsa coba nih, kalau udah coba kasih tau Coach Vero, Coach Iya. udah belum coba. Jadi saya udah nggak usah ngitung lagi ya. Iya. Nah, Coach Lisha, kita mau tanya, apa sih yang ngebedain orang yang bisa nyanyi doang sama seorang superstar? Wow. Wow. Dalam ya. Mikir dulu ya. Orang yang bisa Konotasi. nyanyi itu mungkin suaranya bagus, tekniknya bagus, mungkin secara apa ya, secara performansnya masih agak kurang. Performance superstar itu mungkin dia bisa menguasai panggung seperti yang tadi udah dikatakan, bisa menguasai panggung, bisa menghibur semua yang ada di yang nonton gitu kan, dan bisa membawa diri sih di atas panggung itu. Membawa diri. Heeh. Jadi kayak menciptakan aura-aura. Menciptakan ya. aura-aura. Jadi Aura, biar betul. menarik gitu ya. Iya betul. Sebenarnya gini sih, Selanjutnya, ya, Coach beda penyanyi biasa. Maksudnya gimana tadi penyanyi Bisa aja? nyanyi, Yang bisa nyanyi Yang bisa aja nyanyi sama aja. bener seorang superstar. Oke, gitu. itu lebih ke direction. Kalau untuk penyanyi yang bernyanyi saja, dia direction ke diri sendiri. Aku pengen nampilan, aku bisa lagu ini, aku bisa high note-nya loh. Gitu. Kalau superstar, dia direction ke audience. Itu aja bedanya. Oh, jadi lebih ada ketimbal balik ya. Betul. Jadi aku tampil untuk menghibur. Itu audience, itu superstar. Jadi dia akan mengerahkan semua totalitasnya itu untuk menghibur. Saat dia udah turun panggung, dia udah bukan diri dia yang pada saat di panggung. Oh iya. Akan beda. Iya betul-betul. Kalau dengan Coach Ruth? Ya, kalau aku lagi Coach Ruth udah manggut-manggut Iya. aja. Udah punya jawabannya. Sepertinya udah dapet ya. Gimana Coach? sebenarnya ya banyak sih kalau misalnya mau dibilang superstar dan penyanyi apa tadi biasa. Iya. Aku nggak enak ngomong biasanya. Ya penyanyi lah ya. Heeh. Kalau apa yang aku tahu karena selama ini juga masih berkecimpung di dunia entertain. Kalau seorang superstar itu semua detail itu nggak dilewatkan, jadi dipikirkan. Bahkan misalnya rambutku harus warna kayak gini itu udah direncanakan semua. Jadi dari ujung rambut Iya. sampai ujung kaki ya, ya. betul. Jadi itu namanya Cukup. Ujung kuku. kuku branding diri begitu juga sih. Kalau penyanyi ya nyanyi di atas panggung, tapi lebih apa ya? Kalau seorang superstar itu PR-nya sebenarnya banyak juga, apalagi dia dilihat banyak orang. Oh iya. Dan bukan lagi kalau misalnya seorang superstar itu paling apa ya? Dunianya itu harus dekat dengan semua orang dan harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Jadi Iya, kritik-kritik itu kalau- juga bisa menjatuhkan sebenarnya. Tapi ya makanya semua itu harus jadi satu. Balik lagi ke mental juga Balik ya. lagi ke mental. Oleh karena itu kita hari ini event KMS Spring Melody ya tujuannya untuk menciptakan dan untuk mempelajari sebagai seorang superstar. Wow. Tepuk tangan ya kan? Jadi talent-talent kita ingat mindsetnya pada saat naik ke panggung jangan berpikir panahnya ke saya. Lihat nih gua nih pinter nih, gua cantik nih. Iya, Kan lu lihat pakai baju gua nih keren nih. Jangan seperti itu. Oke, kita persiapan ini semua untuk audiens. Aku di sini untuk menghibur. Kalau sampai mereka tepuk tangannya gede, kita semakin puas. Nah, itu udah bener. Iya. Bonus ya. Betul. Bonus plus ya. Betul sekali.